Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal imamil mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekarang akan memulai pelajaran baru. Pelajaran kita adalah pelajaran At-Tasrif. Biasa sebelum kita mulai pelajaran baru harus ada namanya muqaddimah. Muqaddimah itu adalah pembukaan, pengenalan terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Nah, ini antum harus fokus. Ana bicara sekarang nih. Bukunya ditutup dulu supaya paham apa itu tasrif. Sama? Ada 2 atau 3 hal yang akan dibahas, atau 4 hal ya. Yang pertama adalah tentang ilmu tasrif. Apa itu ilmu tasrif? Muqaddimah tentang ilmu tasrif, kemudian tentang kitabnya, pengarangnya, kitabnya, kemudian apa yang akan kita pelajari di dalam kitab ini, kemudian setelah selesai belajar apa yang kita dapatkan. Nah, karena kalau orang belajar tanpa mengetahui hal tersebut, dia tidak akan, pertama tidak semangat, kedua tidak tahu dia apa yang akan dia pelajari, tidak ngerti. Jelas? Nah, kita harus tahu kita sedang berada di mana. Karena kita sekarang ingin bisa bahasa Arab. Kalau kita ingin bisa bahasa Arab, sekarang kita posisi berada di mana? Kemarin udah start, udah mulai bahasa Arab di sini, mulai dari sini. Nah, sekarang posisi di mana? Masih jauh, masih udah dekat, harus tahu. Ilmu tasrif adalah ilmu yang merupakan bagian daripada ilmu bahasa Arab. Ilmu al-lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab itu banyak. Ada yang namanya ilmu nahwu, grammar. Ada yang namanya ilmu sharaf, sama masih grammar juga. Nanti akan kita jelaskan apa itu nahwu, apa itu sharaf. Ada ilmu arud, al-arud, ilmu tentang syair. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Ghinan nafsi ma yakfika an saddi khallatin. Ghinan naf fa'ulun. Si ma yakfi mafa'ilun. Ka'an sad fa'ulun. Di khallatin mafa'ilun. Misalnya, antum nggak paham, anda tahu. Tapi ana ngasih contoh. Ini mempelajari tentang syair. Kemudian ada lagi ilmu balaghah. Ilmu tentang balaghah, keindahan bahasa. Jadi bahasa Arab ini seperti rumah. Orang kalau bangun rumah ada pondasinya. Ada setelah jadi rumahnya, harus rumah itu setelah pondasi dikasih atap, kemudian dicat dan seterusnya. Ada perabotannya nggak? Ada. Jadi ada ilmu yang tadi yang disebutkan ilmu arud itu belakangan. Kita nggak bisa pun nggak masalah. Ilmu balaghah juga tidak masalah. Itu perabotan. Jangan sampai kita belum punya rumah atau belajar balaghah, belajar macam-macam. Salah. Ya. Ilmu balaghah itu ilmu, ada diantaranya ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu yang mempelajari tentang bagusnya kata yang digunakan. Nah, kalau terakhirnya nun, kita pakai nun. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nahmaduka ala ma 'allamta minal bayan, nun. Wa alhamta minat tibyan, kama nahmaduka ala ma asbaghta minal 'ata. Hamzah. Wa asbalta minal ghita. Hamzah. Wa na'udzu bika min syirratil lasan, nun. Wa fudulil hadar, ra. Kama na'udzu bika min ma'arratil lakan, nun. Wa fuduhil hasar, ra. Contohnya, itu cuma sekedar bukan sekedar, bagus, perlu dipelajari nanti, tapi di waktunya. Jelas tidak? Ada majaz, ada hakikat dan seterusnya nanti dipelajari pada saat belajar balaghah. Cuman jangan lompat. Belum bisa nahwu, belum bisa sharaf dan yang lain udah lompat. Ya, ada lagi ilmu namanya matnul lughah. Ilmu mempelajari tentang kata-kata. Tadi yang dibaca nggak ngerti kan? Anda baca apa nggak ngerti? Nah, kenapa? Kita nanti pelajari arti kata. Jadi belajar arti kata, jangan berhenti, nanti terus supaya bisa. Ada yang kemarin kita pelajari
timsah apa artinya, kemudian thu'ban, kemudian apa namanya, itu namanya matnul lughah, mempelajari tentang arti daripada kata. Ini harus terus belajar. Sebagian orang udah bisa bahasa Arab, dia nggak terusin belajar itu, sehingga bahasa Arabnya sedikit kurang bagus. Jelas? Kemudian nanti ada ilmu istiqaq, macam-macam. Ada ilmu imla, tata cara menulis, ya, ada caranya nulis. Kalau bagaimana nulisnya? Malaun, bagaimana nulisnya malaun? Itu hamzah. Hamzah itu macam-macam. Kalau malain, bagaimana nulisnya? Milun, bagaimana nulisnya? Ada caranya. Hamzah itu tulisannya beda-beda. Kadang di atas waw, kadang bukan. Nanti kita pelajari di ilmu namanya imla dan seterusnya. Jelas? Nah, cuma tadi yang paling terpenting adalah ilmu yang dinamakan dengan ilmu shorof. Ilmu shorof. Dulu ilmu shorof ini menyatu dengan ilmu nahu. Tidak dibedakan. Ilmu nahu, shorof apa? Ilmu kaidah bahasa Arab. Ilmu grammar bisa dibilang. Grammar tahu ya? Kaidah, tata bahasa. Ilmu nahu dulu bergabung dengan shorof. Kemudian dipisah. Shorof sendiri, nahu sendiri. Ya. Ilmu ini diletakkan dibuat pertama kali oleh Mu'adz ibnu Muslim al-Harra. Dalam satu riwayat, ini kita nggak usah bahas mendalam, kurang lebih itu satu nama, ada satu orang ulama dia yang membuat seperti itu. Ada perbedaan pendapat siapa-siapa, kita nggak usah pelajari. Ada lagi mengatakan Abu Utsman al-Mazini, dia yang memisahkan ilmu nahu dengan ilmu shorof. Ilmunya sudah ada dari zaman dulu, cuman penetapannya itu baru. Apa bedanya ilmu nahu dengan ilmu shorof? Ilmu nahu mempelajari akhir kata, yajlisu. Nah, su-nya dipelajari di nahu. Su atau sa atau bukan si. Fi'il nggak ada si. Atau sukun, yajlis, yajlisu, yajlisa, yajlis. Nah, belakangnya itu tahu dari mana? Dari ilmu, namanya ilmu nahu. Adapun membaca yajli, nah kan yajlisu, yajli belajarnya di shorof. Kenapa bukan yajla? Kenapa bukan yajulu, yajulusu? Misalnya ada tulisan begini. Bismillah. Misalkan ada tulisan seperti ini, yajlisu, yajlisu. Nah, terakhir dipelajari di ilmu apa? Nahu. Ini dipelajari di ilmu shorof, yajli. Bukan, kita nggak baca lagi yajulusu, yajilu. Bisa nggak dibaca yajilu? Bisa aja kalau kita mau ngarang-ngarang sendiri, bisa. Tapi kenapa ketika begini tidak ada harokatnya kita bisa baca yajlisu? Kalau ini bacanya apa? Ya'lamu. Kenapa bukan ya'limu? Ini kan yajli. Ini kok ya'la. Belajar di shorof. Ini belakangnya dipelajari di nahu. Bisa ya'lam, bisa ya'lamu, bisa ya'lama. Paham ini? Jadi ilmu shorof dengan ilmu nahu mana yang lebih penting? Tahu. Cuman mana yang lebih penting? Semua yang penting. Ilmu shorof. Kenapa? Karena mempelajari awal semua. Jelas? Itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua adalah ilmu shorof mempelajari kata per kata. Bentuk kata. Yajlisu. Bentuknya begini. Udah satu kata aja kita pelajari. Ya'kulu. Pelajari kata per kata. Jelas? Sedangkan ilmu nahu mempelajari dalam kalimat. Bukan hanya satu kata. Ya'kulu Muhammadun as-samaka. As-samaka. Kenapa ka? Karena objek. Objek jadi fathah. Tahu objek? Penderita yang dimakan. Muhammad makan ikan. Paham?
Fahim ya Abdul Hakim? Muhammadun kenapa dhammah? Karena fa'il, pelaku. Kalau pelaku dhammah. Objek fathah. Jadi diketahui satu-satu atau dalam jumlah, dalam kalimat? Dalam kalimat atau satu-satu? Dalam kalimat. Bisa tahu nggak pelaku tanpa kalimat? Hah? Muhammad. Muhammad ngapain Muhammad? Kita harus tahu, taruh di kalimat, diletakkan di dalam sebuah jumlah atau kalimat. Muhammad makan pisang. Muhammad makan ikan. Baru ketahuan pelakunya siapa? Muhammad, yang makan Muhammad. Jelas? Aib. Jadi itu aja kurang lebih. Nanti ada perbedaan, cuma tidak akan panjang lebar menjelaskan macam-macam. Ya. Jadi yang pertama dipelajari adalah shorof. Sebagian mengatakan nahu lebih gampang dari shorof. Ya, padahal kalau buat Anda sendiri tasrif lebih gampang, tasrif. Nah, as-sarf apa artinya? As-sarf artinya adalah secara bahasa, lugatan artinya secara bahasa adalah at-taghyir. Apa artinya? Perubahan. Paham? Perubahan. Jadi di Quran ada tasrifur riyah. Tasrifur riyah artinya mengubah angin arahnya. Musarriful ayat. Allah musarriful ayat. Musarrif artinya memperbagus, memperbaiki. Dia memiliki arti banyak. Memindahkan, kemudian merubah, kemudian memperbaik, memperbagus dan seterusnya. Tapi semuanya artinya perubahan. Kalau memperbagus ada perubahan tidak? Ada. Kalau pindah ada perubahan tidak? Ada. Orang pindah dari sini kemari, pindah, perubahan. Intinya semuanya secara bahasa berarti at-taghyir atau perpindahan. Secara istilah, apa artinya secara istilah? Ya, jadi taghyir apa artinya? Perubahan. Jadi shorof, kalau ditanya apa artinya shorof? Perubahan. Atau nuker. Kalau kita nuker uang, kita bilang sorfun nuqud. Sorf. As-sarraf, penukar uang. Ya, itu sarraf namanya. Nah, kalau nuker duit ada perubahan tidak? Ada nggak perubahan? Ada. Duit yang tadinya rupiah dirubah jadi dolar. Duit dolar rubah jadi real. Berarti ada perubahan. Jadi arti sarraf macam-macam. Ada tukar, ada perubahan, ada macam-macam. Tapi intinya adalah perubahan. Intinya, ya jelas. Jadi antum biar baru permulaan kita nggak usah susah-susah. Sarraf artinya apa? Perubahan, taghyir. Tapi secara istilah itu apa? Menurut ilmu sarraf, apa artinya sarraf? Istilahan artinya adalah taghyir atau tahwil, perubahan. Al-asl al-wahid ila ma'anin mukhtalifah. Ini kurang lebih secara singkat. Nanti kalau kita belajar kitab lebih tinggi akan kita jelaskan dengan lebih mendetail. Taghyirul aslil wahid ila ma'anin mukhtalifah. Ada yang tahu artinya? Ini apaan sebentar. Ini ada yang lain. Agak kurang nyata di mana? Kalau ada yang lain bagus. Taghyir al-aslil wahid apa artinya? Yang merubah satu ya. Yang merubah perubahan satu kata. Merubah satu asal kata kepada arti yang berbeda-beda. Merubah satu kata asli kata kepada arti yang berbeda-beda. Ya. Jelas? Taghyirul aslil wahid, merubah. Ya. Al-asl apa? Asal kata yang satu kepada arti yang berbeda-beda. Apa asal satu kata? Asal satu kata adalah fi'il madhi atau masdar. Nanti
kita nggak usah menjelaskan itu. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan fi'il madhi, ada masdar. Apa itu masdar, apa itu fi'il madhi akan dijelaskan sekarang. Anggap aja fi'il madhi. Fi'il madhi apa artinya? Kata kerja lampau. Ini udah jelas? Mau ditulis, mau dicatat, mau difoto. Lughatan artinya secara bahasa. Secara bahasa. Taghyir, perubahan. Istilahan secara istilah. Taghyir, perubahan asal yang satu kepada arti-arti yang berbeda. Tamam? Ini gampang, tapi supaya antum tahu apa sih sorof, maksudnya ilmu tasrif, sorof apa artinya? Jelas tidak? Khalas, katabtum asri'u. Lihat di grup. Catat nggak tapi? Kalau di grup di foto-foto doang? Catat. Zen. Iya, toib. Yang lain udah? Nah, hapus atas ya. Kita ambil contoh. Merubah satu asal yang satu jadi berbeda-beda. Contohnya misalkan kataba. Kataba asalnya kataba. Kataba apa artinya? Menulis. Apa artinya? Lampau akan datang sekarang? Lampau. Merubah jadi sekarang yaktubu. Yaktubu. Kemudian nanti kalau tulisan apa? Kitabah. Tulisan. Kemudian penulis. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal tambahin pe. Ya, kataba kata kerja bukan? Yaktubu telah menulis, sedang menulis atau akan menulis. Kitabah tulisan. Nah, ini kata benda, tulisan. Ini tulisan namanya. Benda apa kerjaannya? Benda, nggak ada waktu, udah jadi tulisan. Jadi merubahnya jadi kata kerja, dirubah jadi apa? Jadi kata benda. Jelas nggak? Betul Hakim. Kalau bermain kata kerja kata benda? Kata kerja, ada pekerjaan, perbuatan dilakukan. Kalau mainan, benda mainan, boneka apa mainan, mobil-mobilan, benda bukan mobil-mobilan, benda. Merubahnya gimana? Kalau bahasa Indonesia gampang, tambahin amanun, n, mainan, main jadi mainan. Bahasa Arab berubah jadi lu'bah. Kalau tulisan di kitabah, penulis katibun. Ini contoh. Kemudian yang tertulis maktubun. Yang tertulis maktubun. Tempat nulisnya maktabun. Tempat nulis maktab, meja, makanya tempat nulis disebut maktab. Kemudian miktabun yang buat nulis alatnya. Misal contohnya begitu. Jelas? Nah, merubah satu asal jadi satu kata dirubah macam-macam. Jelas tidak? Kepada arti-arti yang berbeda. Kita misalnya mau bilang nangis, apa bahasa Arabnya nangis? Yabki, baka. Baka yabki, nangis. Kalau pura-pura nangis. Apa itu? Nangis, nangis, ini nangis. Kalau pura-pura apa? Pura-pura nangis. Jadi yabki jadi tabaka. Tabaka fil madi, lampau.
Mudhari'nya yatabaka, pura-pura nangis. Dia sedang pura-pura nangis. Jelas? Misalnya lagi, kalau mengampuni apa? Ghafara. Yaghfiru. Allah yaghfiru dzunub. Kalau minta ampun. Istighfara. Istighfara yastaghfiru istighfaran. Istighfar. Tadi ghafara. Paham nggak? Meminta. Terus mau kalau maha pengampun, ghaffarun. Maha pengampun. Mengampuni terus menerus, ghaffarun. Fa'il ghafirun. Ghafirud dzambi. Iya fa'il betul. Kalau katibun. Kalau tadi apa? Ghafirun pengampun. Tapi kalau lebih jadi ghaffarun. Nanti bukan cuma ini, ada lagi yang lain. Jelas? Itu contoh doang. Ini cuma sekedar contoh. Kok bisa jadi begini? Ini dipelajari di ilmu apa namanya? Ilmu shorof. Wadah, jelas tujuan kita belajar shorof. Penting nggak? Satu kata kita bisa, semua bisa. Itu tujuan belajar shorof. Dan juga yang kedua, kalau mau ngelihat kamus, harus ngerti shorof. Karena kalau kita misalkan, ini bisa dihapus ya bawahnya. Ayo. Kita misalkan mau ngelihat kamus. Kita lihat di tulisan ada tulisan katibun, misalkan maktubun. Maktubun apa tadi artinya? Tertulis. Ini kita nggak tahu nih misalnya. Maktub apa nih artinya? Anda buka kamus deh. Carinya di huruf apa nih? Yang nggak ngerti, cari di huruf mim. Sampai kepalanya botak nggak dapet. Waduh, nih kamus nggak lengkap. Kamusnya disalahin. Kenapa? Karena dia salah mencari. Cara mencari di kamus bukan di huruf ini, tapi di sini nih nyarinya. Di dasar, kata dasarnya. Kata dasarnya kataba, cari di kataba di huruf kaf. Habis huruf kaf ta. Bukan di ka habis ka alif, tapi di ka ta, kan di kamus berurutan. Habis huruf pertama huruf kaf. Nanti kaf tambah alif. Kata-kata yang dimulai ka terus alif. Terus kata-kata ka habis itu ba apa? Habis itu kata ta ka ta. Nah, baru ketemu ini. Ka ta kata a, nanti habis kata a baru pertama kata, terus kata a, terus kata ba, baru ketemu. Kan berurutan dia nulisnya. Jelas tidak? Jelas. Oke. Jelas, jadi tujuan belajar shorof mencari di kamus, nanti lewat fi'il madhi. Jadi harus tahu nih, kalau nggak ngerti shorof nyari di kamus bingung. Yaktubu nyari di huruf ya sampai botak nggak dapet. Jelas? Yaktubu cari ya kok nggak ada yaktubu, bukan bahasa Arab yaktubu. Ntar dia begitu akhirnya. Kenapa salah nyari? Harusnya di huruf ka. Jelas? Jelas nggak ini? Baik. Tadi Anda bilang ilmu apa namanya? Barusan? Shorof. Shorof atau tasrif? Kita belajar shorof atau belajar tasrif? Apa? Shorof apa tasrif? Bedanya apa? Kalau tasrif? Nanti ngarang sendiri namanya. Bid'ah udah nomor 1. Shorof dengan tasrif bedanya apa? Tadi kita udah tahu shorof apa artinya. Ada shorof, ada at-tasrif. Kasih contoh agak susah, tapi insya Allah nggak susah. Ana cuman buat contoh doang, ya. Ini bukan pelajaran kita, cuman ana contohkan, supaya antum paham. Ada shorof, ada tasrif. Bedanya apa? Sekarang nggak ada bedanya. Ulama zaman dahulu membedakan. Termasuk kitab ini membedakan. Ada kata tasrif, shorof, zaman sekarang shorof ya tasrif, tapi sebenarnya awalnya tasrif dengan shorof berbeda. Shorof ilmu teori. Tasrif praktek. Bedanya gimana? Contoh teori ya, contoh teori. Ini contoh, bukan pelajaran antum mana tahu. Cuman contoh. Kita menghafalkan kaidah. Misal begini. Aqwama artinya membangunkan. Aqwama artinya
membangunkan. Ada kaidah. Kalau ada huruf waw di dalam sorof, pelajaran sorof, ada huruf ini huruf apa? Waw. Belakangnya sukun bukan? Huruf qaf, qaf ini huruf sahih namanya, sehat. Jadi huruf nanti ada yang sehat, ada penyakit. Huruf penyakit 3, alif, waw, ya. Ini huruf sehat. Kalau hurufnya sehat, maka si fathah ini mundur ke belakang. Jadi berubah, jadi aqauma. Terbalik. Dipindahin, fathahnya dipindahin atau harokatnya dipindahin ke belakang. Jadi aqwama jadi aqauma. I'lal naql namanya. Ini contoh aja buat antum paham. Ini teori. Kita apalin tuh. Kalau ada waw belakangnya huruf sahih sukun jadi begini. Paham nggak? Oke. Terus ada lagi. Kalau wawnya sukun belakangnya ada harokat, nggak bisa begini dalam bahasa Arab. Ini berubah, dibalik jadi alif. Jadi aqama. Ini namanya i'lal qalb. Dibalik. Waw dibalik jadi alif. Jadi aqama. Ini masaknya begini. Ada kaidahnya. Teorinya. Itu ilmu namanya apa? Bisa nangkep nggak maksudnya? Kalau tasrif nggak begitu, udah jadi. Kita nggak usah repot-repot. Kenapa dia jadi aqama, nggak usah bingung-bingung. Udah tinggal baca, udah mateng, tinggal yang penting latihan aja. Kataba, katabu, katabat, latihan aja. Aqama. Kalau udah aqama gimana? Ya, habis aqama fi'il mudhari'nya yuqimu. Asalnya bukan yuqimu. Ini fi'il mudhari'nya. Asalnya bukan yuqimu. Afwan. Bukan yuqimu asalnya. Ini fi'il madhi, aqama. Yuqimu bukan asal. Asalnya yuqimu. Jadi yuqimu. Nah, di tasrif nggak usah begitu. Kalau bisa aqama langsung yuqimu. Besok ada satu kata yang mirip, kita langsung ajala yujilu, adara yudiru, langsung. Aqama yuqimu, pelakunya muqim. Adara yudiru, pelakunya mudir. Suka denger nggak mudir? Udah. Mudir artinya apa? Bos. Muqim artinya orang yang tinggal, muqim. Nggak usah repot-repot. Ini kenapa asalnya jadi begini? Ini pelajari sorof teori. Nah ini susah nih. Agak. Insyaallah lumayan lah. Paramek 3 bungkus Panadol. Nanti tasrif lah sahal. Kalau menurut ana sahal saat tasrif. Gampang karena antum tinggal ngapalin, udah ngapalin ikutin bas. Cuman pakai, dan ini yang penting sebenarnya. Cuman nggak ada ilmunya. Ibaratnya begitu. Hafal dalam artian kita bisa baca kitab bahasa Arab dengan mempelajari tasrif cukup. Ini kalau kita bedakan antara sorof dengan tasrif, antara teori dengan bukan. Nah, kita belajar sekarang tasrif. Udah belajar nih tasrif. Tulisannya begini. Misal nanti belajar, bisa baca langsung yaktubu. Jelas. Ini tulisannya begini. Bacanya apa ini? Yuqimu ini. Langsung. Kenapanya nggak usah dibahas deh. Yang penting udah yuqimu udah jadi, tinggal dimakan. Jelas nggak? Ini bahas kenapanya. Aqwama dirubah dulu jadi begini, jadi begitu. Panjang lebar nih. Intinya ini yang kita pakai intinya. Jelas nggak? Cuma ini ilmunya. Paham? Baik. Jadi kata itu asalnya itu. Asalnya katanya ini. Pelajaran sorof. Ini pelajaran sorof teori nanti. Nanti lumayan antum siap-siap nanti mungkin berapa rambut rontok, ubanan, kuluse. Biar antum tahu. Kadang-kadang ada sebagian orang yang merendahkan bahasa Arab. Artinya dipikir gampang, bisa otodidak sendiri. Ulama dipikir bodoh. Ada banyak orang begitu. Belajar tasrif aja dia kalau belajar belum tentu lulus dia. Kalau dia belajar tasrif yang ini. Ya. Kemudian setelah itu dia merasa dirinya lebih dari para ulama. Masya Allah, tabarakallah. Jelas? Sebagian orang zaman sekarang begitu. Kemarin ada dengar satu orang bilang ulama nggak ngerti, nggak paham apa-apa. Dibilang begitu. Ulama bukan ulama zaman sekarang, ulama zaman dulu digituin dia bilang. Salah seorang ada orang nggak ngerti bahasa Arab nggak apa orang sini. Paham? Nah itulah orang nggak ngerti. Makanya kita belajar minimal kita tahu susahnya belajar. Jadi kita menghormati orang-orang yang udah pernah
Belajar. Paham tum? Ini tasrif praktek. Nah, ini kita akan praktek. Latihan. Jadi tasrif itu praktek maksudnya apa? Latihan. Ini isi bukunya cuman latihan. Tamrin. Apa tamrin? Latihan. Bukan jalan tamrin, bukan. Latihan. Tamrin artinya latihan. Tadribah. Tadrib atau tamrin, latihan. Faqat. Jadi gampangnya yang nggak usah kemari. Antum kemari aja. Jelas? Gampang. Insya Allah. Wadah? Jelas tentang kurang lebih tentang ilmu saraf atau ilmu tasrif. Jelas? Ya. Kita bedakan nanti arti tasrif dengan saraf. Kalau udah kita akan menjelaskan tentang kitab yang akan kita pelajari, yaitu Kitabut Tasrif. Akan kita jelaskan sekarang. Pertama, kitab ini dinamakan judulnya Kitabut Tasrif. Ini Qismul Awal bagian pertama. Ada 3 bagian, 3 jilid. Jelas? Ada 3 jilid. Jilid kecil ya, ini mau kabir. Tipis-tipis. Jelas? Pengarangnya, kitab tasrif ini dibuat untuk orang sini. Ya, karena dibuat ini di Jakarta. Pengarang orang Jakarta. Jadi dibuat untuk orang sini. Kata-kata yang digunakan ini penting. Penting difokus. Kata-kata yang digunakan ini yang mengarang adalah Ustadz Abdullah Arfan Baraja. Beliau ketika menggunakan kata-kata untuk orang-orang pemula yang belajar dikasih kata-kata yang paling gampang. Kadang-kadang dekat dengan bahasa Hadramut. Jadi kata-katanya lebih dekat ke bahasa Hadramut. Jelas tidak? Beda dengan kitab asas yang kita pelajari. Ya, jelas? Nanti kadang-kadang akan ada sedikit perbedaan. Misalkan begini. Yadhabu, apa artinya? Pergi. Ada lagi yasiru. Yasiru apa? Jalan. Pergi, sama jalan pergi. Cuman yasiru nggak digunakan sekarang. Digunakan yadhabu. Paham tuh? Tapi misalnya di kitab ini digunakan yasiru. Karena di Hadramut pakainya yasiru. Digunakan ini supaya muridnya itu bisa mempraktekkan langsung. Karena zaman dulu yang ngajar orang-orang Hadramut. Paham nggak? Supaya langsung bisa dipraktekkan, praktis. Jelas tidak? Jadi ini penting untuk dimengerti. Dan juga kata-kata yang digunakan dibuat gampang, kata-kata yang mudah dipahami. Bukan kata-kata yang tinggi untuk pertama dan pemula. Jelas? Kenapa? Karena biar mudah dipahami. Karena ini pemula banget. Jelas? Nanti kalau udah belajar ini kita akan mempelajari kitab tasrif bagian kedua. Kitab tasrif bagian ketiga. Nanti kalau kita mau belajar lagi akan belajar kitab bahasa Arab, Lughatul Arabiyah. Karangan satu pengarang Ustadz Abdullah Arfan mengarang kitab juga sama, namanya kitab bahasa Arab. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 ini baru susah. Bahasanya sulit. Jelas? Lebih nanti naik tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jelas tidak? Wadah? Baik. Nanti akan kita jelaskan. Dan yang dikarang kitabnya banyak. Ada kitab warisan Khairul Hadits fi Ilmil Mawarith, ada kitab Al-Ijra, Balaghah, ada kitab Lughal Arabiyah. Penting nanti kita pelajari. Jadi kita belajarnya 2. Belajar kitab karangan Hadarim, supaya bahasa kita bisa faham bahasa-bahasa yang dulu. Tapi sebagian kata-kata itu udah nggak dipakai atau udah punah, sehingga orang kalau baca ini apaan nih begini, dia nggak tahu karena dia tidak tahu. Bukan punah dalam artian tidak ada dalam bahasa Arab, punah dalam artian udah jarang dipakai. Gitu. Paham tuh? Nah, nanti akan pada saat kita belajar nanti akan kita gunakan. Ada di bahasa Arab, ada yang modern sekarang yang dipakai ada di bandara di mana, ada lagi yang tidak dipakai. Jelas ya? Karena sudah menyerap dari bahasa Inggris. Misalkan Darul Khayal, artinya rumah khayalan, maksudnya bioskop. Kalau sekarang sinema, orang Arab pakainya sinema. Misalnya seperti itu. Di kitab zaman dulu kita dapetin itu. Paham tuh al-farq? Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, halaman kedua pertama. Al-Muqaddimah, pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad dan juga keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'du, fa hadha huwal qismul awal. Ini adalah bagian pertama min kitabit tasrifil amali, dari kitab tasrif al-amali, praktek. Al-amali apa artinya? Praktek. Jadi di sini jelas pengarang kitabnya rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tujuan kita belajar adalah praktek. Jelas tidak? Jadi jangan kaget nanti kita praktek doang nih. Iya, praktek memang. Nanti dihafalkan kemudian langsung praktek. Abraznahu, kami hadirkan litakarruri talabil asatidah, karena berulang kalinya permintaan dari para guru. Jadi sebagian guru itu meminta untuk dibuatkan kitab tentang tasrif latihan ini. Fa'asa an yajidu fihi mubtaghahum, dan semoga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kitab ini dikarang karena ada permintaan dari para guru yang ngajar bahasa Arab. Wa minallahi nastamiddul auna, dan dari Allah lah kita mengambil pertolongan. Al-muallif Abdullah Muhammad Arfan, tahun 1378 Hijriyah. Jadi udah lama nih, tahun 1959. Dicetak, ini cetakan keempat, Tab'atur Rabi'ah cetakan keempat, tapi sebenarnya di fotokopi banyak. Jadi enggak dicetak lagi tapi di fotokopi. Jelas tidak? Baik, kita mulai di halaman berikutnya langsung. Nah, ini sahal, dimulai dari dasar. Nah, ini yang pernah kita pelajari, tapi di sini insya Allah kitab ini, nah ini satu lagi lupa tadi dijelaskan. Kalau kita belajar kitab ini, insya Allah akan menguasai, karena kita akan dicokokin latihan terus. Jadi kita akan latihan dan kita berusaha baca cepat nih. Ya, setelah selesai kitab ini kita lanjut kitab asasi. Nanti kita ambil berapa pelajaran, 5 pelajaran, antum udah nggak kuat, kita stop dulu biar bisa murojaah. Habis itu belajar tasrif. Tasrif ringan insya Allah, gampang. Tapi jangan disepelekan. Kalau orang belajar tasrifnya dia tidak sering latihan, nanti begitu bisa bahasa Arab, begitu ngomong belepotan. Karena jarang latihan. Dia bisa, ngerti. Tapi karena jarang latihan, dia akan salah. Ya, jelas, apalagi malu-maluin kalau sampai punya gelar doktor dan sebagainya, belajar, tiba-tiba atau jadi ustadz, tiba-tiba banyak salah. Salahnya itu bukan salah nggak sengaja, tapi salah memang karena kurang latihan. Jelas? Taib. Darsul awal, bismillahirrahmanirrahim. Darsul awal, tafadhal ya Syekh Abul Ula. Sebelumnya ada pertanyaan nggak masalah yang mau di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas semua? Taib, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Darsul awal. Ana, anta, huwa. Ana, anta, huwa. Ini namanya apa? Dhamir. Dhamir atau kata ganti. Kata Ganti. ganti. Kata ganti artinya menggantikan, kita tidak nyebut nama orang, tapi diganti dengan kata tersebut. Jelas? Saya menggantikan siapa? Nama kita. Kalau kamu, dia punya nama nggak sih kamu nih? Ada namanya, diganti dengan kamu. Kalau huwa, dia punya nama nggak? Punya, kita ganti dengan kata dia. Dia pergi, Muhammad pergi ke pasar, dia membeli. Nggak usah sebutin Muhammad terus. Muhammad pergi ke pasar, Muhammad membeli makanan, Muhammad ini, enggak, pakai dia. Setelah sebut nama Muhammad sekali, kemudian pakai kata ganti. Jelas? Baik, tafadhal. Ana ajlisu, saya duduk. Anta tajlisu, kamu duduk. Huwa yajlisu, dia duduk. Jelas ini? Huwa ana anta huwa. Baik, ana aqdiru, yallah. Ana aqdiru, saya bisa. Anta taqdir, kamu bisa. Huwa yaqdir, dia bisa. Ana aktub, saya menulis. Anti taktub, Anta taktub, kamu menulis. Huwa yaktub, dia menulis. Ya, rubah itu ya, salah tuh. Taib, huwa yaktub, dia menulis. Taib, langsung tamrin, latihan. Sarrif hadhil kalimat. Perubahan. Sarrif, tamrin apa artinya? Latihan. Sarrif apa? Sarrif perubahan. Sarrif, rubahlah. Rubahlah ini kalimat. Kalimat, kata-kata ini. Kata-kata ini. Nahnu naftahu, huwa yaftahu. Nah, lihat, sekarang tambahan nahnu. Semua dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab ada 14. Ada 14. Di sini kasih satu-satu, pelan-pelan dulu. Kalau langsung 14 antum langsung kelepakan. Tapi karena sudah belajar kan kemarin, jadi kita agak ringan nih, ya. Pelan-pelan. Ya Allah. Nahnu naftahu artinya kami
kami membuka. Huwa Huwa yaftahu, dia membuka. Anta taftahu, kamu membuka. Ana aftahu, saya membuka. paham? Nahnu pakai nun depannya. Kita. Ya, ana jelaskan sedikit. Wadah, ana tahu antum udah bisa masyaallah. Bas yani lihat, nahnu artinya apa? Kami atau kita. Kami buat laki-laki perempuan semua sama. Tamam? Apa itu contohnya? Naftahu. Naftahu artinya membuka. Naftahu pakai nun. Kalau saya pakai diganti nunnya jadi alif. Nunnya rubah jadi alif. Aftahu. Jelas? Ana artinya apa ana? Saya, laki perempuan semua sama. Kemudian setelah itu huwa apa artinya? Dia. Pakai Yaftah. yaftahu. Pakai ya, a-nya diganti jadi ya, na-nya diganti jadi ya kalau mau ngomongin huwa. Langsung. Kemudian kalau satu lagi apa? Anta. Anta apa? Kamu. Diganti ya-nya dengan ta. Taftahu. Jelas tum? Jelas tum. Ayo. Wadah? Wadah. Tamam, fadal. Na'kulu. Nahnu na'kulu, huwa ya'kulu, anta ta'kulu, ana a'kulu. Nah, apa artinya? Makan. Nahnu nashrabu, kami minum. Huwa yashrabu, dia minum. Anta tashrabu, kamu minum. Ana ashrabu, saya minum. Nahnu nal'abu, kita bermain. Huwa yal'abu, dia bermain. Anta tal'abu, kamu bermain. Ana al'abu, saya bermain. Mumtaz. Kalau sudah belajar sekarang tidak boleh salah. Kalau kemarin kan salah, maaf muskilah. Al-an udah belajar, nggak boleh salah. Oke? Kalau ada yang salah, nahsibu hisabahu. Nuhasibu hisaban asiran. Tafadhal ya Syekh Harun. Sarif hadhil jumal. Rubahlah bentuk kalimat ini. Al-jumal kalimat-kalimat ini. Rubahlah kalimat-kalimat ini. Tafadhal. Huwa yajlisu 'alal kursi. Ana ajlisu 'alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Mumtaz. Ana ajlisu 'alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Anta tajlisu 'alal kursi. Kamu duduk di atas kursi. Nahnu najlisu 'alal kursi. Kami duduk di atas kursi. Mumtaz. Sampingnya? Yaqdiru yaktubu bil qalam. Yaqdiru apa ya? Yaqdiru tadi bisa. Iya. Bisa mampu. Berarti mampu menulis dengan pulpen. Ana aqdiru ayo. Yaqdiru Ana. Iya, ana aqdiru yaktubu bil qalam. Baik. Anta. Taqdiru yaktubu bil qalam. Oh iya. Anta taktubu. Anta taqdiru. Ya-nya diganti tak. Iya. Anta taqdiru taktubu bil qalam. Jelas? Fahimta ya Syekh? Insyaallah. Nahnu naqdiru naktubu bil qalam. Jelas? Nih, hati-hati jangan salah ya. Enggak ada nahnu yaqdiru, enggak ada. Nahnu naqdiru. Paham tum? Nahnu naktubu bukan yaktubu. Wadah? Baik. Ini latihan nanti ditulis. Antum tulis. Ya, tangan supaya lancar. Jamil? Baik, tafadhal. Tafadhal. Hal hiya tamrin ujib ala hadhil as'ilah. Latihan jawab dan ini jawablah pertanyaan ini. Hal hiya taqdiru tajlisu 'ala al-kursi. Na'am, hiya yajlisu 'ala al-kursi. La. Apa artinya dulu? Hal hiya taqdiru tajlisu 'ala Apakah dia al-kursi? mampu duduk di atas kursi? Naam. Hiya. Hiya Yajlisu 'ala al-kursi. yajlisu. Hiya pakai ta. Tajlisu 'ala al-kursi. Dia buat perempuan pakai ta. Ya, dia perempuan satu orang. Iya, dia tajlisu 'ala al-kursi. Hiya taqdiru tajlisu 'alal kursi. kursi.
hal anta taqdiru tajlisu 'ala kursi, apakah engkau mampu duduk di atas kursi? Naam, ana taqdiru. Ana taqdiru. Ana naqdiru. Ana Naqdiru. Ana. Naam, ana naqdiru. Ana naqdiru. Kayfa ana naqdiru? Aqdiru. Ana aqdiru. Ana aqdiru 'ala al-kursi. Ajlisu. Ajlisu 'ala al-kursi. Syuf, kalau Abu Bakar disuruh untuk tasrif sendiri dari yaktubu, dia bisa, mungkin nggak salah, mungkin. Tapi begitu latihan ada salah. Harun tadi salah. Ini salah. Kenapa? Wajar awal belajar. Nanti kalau dengan latihan banyak kita akan hilang. Coba. Hal huwa tajlisu 'ala al-kursi. Ulang. Hal huwa yaqdiru 'ala tajlisu 'ala Betulin al-kursi. tuh takdiru salah. Yajlisu. Yajlisu 'ala Yajlisu afwan. Ada kesalahan teknis. yajlisu Al huwa 'ala yaqdiru al-kursi. yajlisu 'alal kursi. Na'am huwa. Apakah dia mampu duduk di atas kursi? Naam, huwa tajlisu. Huwa yaqdiru Huwa yaqdiru tajlisu 'ala al-kursi. yajlisu 'alal kursi. 'Ala al-kursi. Pertanyaannya ditanya apakah dia mampu? Ya, kalau tadi anta, hal anta, apa kamu mampu? Jawabannya ana. Na'am ana aqdiru. Sekarang nahnu, hal nahnu naqdiru najlisu 'alal kursi? Na'am nahnu naqdiru najlisu 'alal kursi. Terus berikutnya Hal nahnu. hal ana. Hal ana. Oh, nahnu dulu ya. Hal nahnu Hal nahnu taqdiru. naqdiru Naqdiru najlisu 'ala al-kursi. Apakah kami mampu duduk di atas kursi? Naam. Nahnu naqdiru 'ala al-kursi. najlisu. Najlisu 'ala al-kursi. Hal ana bisur'ah. Hal ana aqdiru ajlisu 'ala al-kursi. Apakah saya mampu duduk di atas kursi? Naam. Ana aqdiru ajlisu 'ala al-kursi. ممتاز. تفضل يا شيخ عبد الحكيم. تمرين صرف هذه الجملة إلى ضمائر هي أنا أنت نحن. Latihan, rubahlah kalimat-kalimat ini ke dalam kata ganti ana, anta, nahnu. Huwa ma yuridu yatakallamu wa la yuridu yal'abu. Huwa ana ma uridu atakallam wa la uridu al'ab. Anta ma turidu tatakallam wa la turidu tal'ab. ممتاز. Nahnu ma nuridu natakallam wa la nuridu nal'ab. Apa artinya? Dia ingin. Dia tidak mau. Oh, tidak. Ma yurid artinya tidak mau. Tidak mau yatakalam berkata-kata apa? Berbicara dan tidak mau bermain. Tamam? Terus Wa ma yaqdiru yatakallam bil arabiyyah sabiqan wal an yaqdir. Dia yatakallamu wa ma yaqdiru yatakallamu, betulin. yatakallam. Salahan teknis. Banyak salah teknisnya. Dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab sebelumnya. Dulu. Dan sekarang bisa. Dan sekarang bisa. Tamam? Ana ma aqdiru atakallam bil arabiyyah sabiqan wal an aqdir. Anta ma taqdiru tatakallam bil arabiyyah sabiqan wal an taqdir. Wa ma nahnu ma naqdir natakallam bil arabiyyah sabiqan wal an naqdir. Tamam. Berikutnya tafadhal Ustaz Aiman. Wa ma yaqdiru yaqra'ul Qur'an sabiqan wal an yaqdir. Hiya ma taqdiru taqra'ul Qur'an sabiqan wal an taqdir. Ana ma aqdiru aqra'ul Qur'an sabiqan wal an aqdir. Nahnu ma naqdiru naqra'ul Qur'an sabiqan wal an naqdir. Jamil.
Quran. Tafadhal, siapa nih? Haikal, yallah, Haikal. Maaf, muskil. 2 selesaikan, yallah. Tamrin, latihan. Enggak, oh, tamrin. Lanjutin. Huwa yuridu yadhak. Huwa yuridu yadhak ma yuridu yabki. Artinya Dia ingin menangis. ingin nangis. Yadhak. Oh, dia tertawa. Dia Ingin ingin tertawa, tidak ingin menangis. Tidak ingin menangis. Tamam. Al-an ganti ke hiya. Yallah, hiya. Hiya takdiru, hiya takdiru. Hiya turidu. Oh. Hah? Hiya, al-an hiya. Iya. Hiya turid tadhak ma turid tabki. Ma turidu tabki. Ma turidu tabki. Ana Ana urid adhak ma urid ma tabki. uridu. Oh, iya. Ana urid adhak Uridu adhak. Ana uridu adhak ma uridu abki. Gitu. Anta turidu tadhak ma turidu tabki. Mumtaz. Thumma nahnu Nuridu nadhak ma nuridu nabki. ya. Terus huwa Ma yuridu yaqra'u yuridu yasma'u faqat. yasma'u, betul itu Dia yasma'u. tidak ingin membaca, cuman ingin mendengar saja. Baik. Antai. Baik. Hiya. Oh, iya. Hiya. Dia lagi. Hiya. Oh, iya. Hiya ma turidu taqra turidu tasma' faqat. Ana. Ana ma uridu aqra uridu asma' faqat. Nahnu Anta. Hah? Anta. Oh, iya. Anta ma turid taqra turidu tasma' faqat. Nahnu ma nuridu naqra nuridu nasma' faqat. Nasma'u faqat. Nasma'u faqat. Baik. Hiya, apa artinya hiya? Dia perempuan. Dia untuk Perempuan. berapa orang? Satu orang perempuan. Kalau ana, saya untuk siapa? Laki-laki perempuan. Untuk satu orang laki-laki dan perempuan. Kemudian apa di situ? Anta apa? Kamu berapa orang? Kamu untuk satu orang laki-laki. Kemudian hiya ana anta? Belum. Kenapa tadi? Nahnu, ha? Nahnu. Apa artinya nahnu? Kami untuk dua orang atau lebih laki-laki saja atau Laki-laki perempuan. laki-laki dan perempuan. Jelas? Nah, ini arti daripada dhamair yang sudah kita pelajari. Tadi huwa, bagi huwa. Huwa apa? Dia untuk apa? Laki-laki. Huwa artinya dia untuk satu orang laki-laki. Laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau perempuan hiya. Jelas? Baik, khalas sampai di sini dulu. Ini kelihatannya masih gampang karena kita baru belajar, baru hiya. Besok pelajaran kedua nanti akan kitabuhu, kita antara belajar kitabihi dan seterusnya. Dan ini nanti ditulis ya, latihan supaya lancar. Nanti kalau udah ke tengah baru tahu nih kitab penting bagaimana. Jelas? Sekarang masih belum. Kalau udah di tengah nanti udah tahu baru pentingnya seperti bagaimana. Ya. Nanti perubahannya nyanyi itu gimana nanti akan kita tahu.
Baik, kita sudahi sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Insya Allah nggak lama belajar ini. Yang penting antum di rumah ulang-ulang lagi. Latihan baca, latihan lagi. Nah, pelajaran tasrif, pelajaran latihan. Tamam? Jelas? Baik, jazakumullah khair. PR semua dibaca langsung PR udah. Otomatis nggak pakai ditanya lagi. Hah? Otomatis minggu depan langsung kirim ke apa? Taruh di sini. Dikoreksi. Taib subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.